Shalom teman-teman, kenalin nama aku Kathleen. Dan hari ini aku berkesempatan untuk sharing tentang kehidupan aku dalam menghadapi sebuah ketakutanku. Ngomong-ngomong soal ketakutan, cerita ini adalah tentang ketakutanku kehilangan seseorang yang aku sayangi, yaitu mamaku. Jadi, dalam selang waktu tahun 2015 ke 2016, mamaku berjuang melawan penyakit, yaitu penyakit kanker. Dan dalam waktu itu juga, aku sangat memiliki harapan yang besar dan iman yang besar bahwa suatu hari mamaku akan sembuh secara fisik. Dan puji Tuhan, dari pengobatan tahun 2015 sampai 2016 awal, mamaku mengalami progres yang sangat besar dalam kesehatannya. Bahkan bisa dibilang, harapan untuk sembuh itu sangat besar. Dan pada saat itu juga, aku banyak banget bersyukur sama Tuhan karena apa yang aku doain terjadi sesuai apa yang aku inginkan. Dan ternyata pada bulan Juli ke Agustus, mama mengalami kondisi penurunan yang cukup parah. Dari dia harus dirawat inap, bahkan sampai harus mengalami berbagai operasi karena ternyata kankernya sudah menyebar ke paru-paru. Dan puncaknya ada di 2 minggu terakhir bulan Agustus. Di minggu-minggu itu, mama mengalami banyak sekali keluhan-keluhan tentang apa yang dirasakan. Apakah dia semakin susah untuk bernafas, bahkan mengalami berkali-kali tidak sadarkan diri. Dan dalam kondisi itu, aku menolak untuk mengakui keadaan tersebut dan terus menaruh harapan kalau mama akan sembuh. Tapi pada minggu-minggu itu juga, banyak dari keluarga besar aku yang meminta aku untuk mempersiapkan diri untuk kepergian mama. Aku yang saat itu sedang berumur 14 tahun, gak pernah expect kalau suatu hari mama akan meninggalkan aku di usia yang sangat muda. Dan aku tetap terus berdoa sama Tuhan supaya mama mendapatkan kesembuhan secara jasmani dan bisa lanjutkan hidup bersama dengan aku dan keluarga yang lain. Namun pada akhirnya, tanggal 30 Agustus 2016, mama dipanggil Tuhan. Di waktu itu pun aku merasa sangat bingung. Aku kecewa, sedih, dan hopeless banget tentang masa depan aku tanpa seorang mama. Bahkan aku sempat berpikir untuk menyalahkan Tuhan atas apa yang aku rasakan waktu itu. Kenapa Tuhan malah menjadikan hidupku seperti ini? Kenapa semua yang aku doakan, semua yang aku ekspektasikan itu tidak terjadi? Dan itu aku benar-benar mengalami masa-masa kesulitan yang cukup panjang di hidup aku. Meskipun aku punya banyak orang-orang yang suportif di sekeliling aku, tapi di dalamnya aku tetap merasa kosong, seperti aku kehilangan kepercayaan tentang orang-orang di sekitarku, bahkan juga sama Tuhan. Tapi aku selalu diingatkan tentang suatu ayat, yaitu di Yeremia 29 ayat 11 yang berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." 4 tahun setelahnya, yaitu sekarang, aku bersyukur atas kejadian-kejadian yang sudah aku alami. Karena mungkin tanpa kehilangan mama, aku tidak mungkin jadi sedewasa ini. Aku tidak mungkin bisa sedekat ini dengan Tuhan. Dan aku gak mungkin sadar bahwa orang-orang di sekitar aku itu peduli dan sayang banget sama aku. Aku terus bersyukur sama Tuhan atas kejadian-kejadian itu. Dan dalam 4 tahun tersebut, aku mulai perlahan-lahan membangun imanku yang tadinya udah sempet hilang. Aku mulai membangun kembali untuk bisa deket lagi sama Tuhan. Dan puji Tuhan, sekarang hubunganku dengan Tuhan sudah jauh lebih baik daripada dulu. Dulu aku sempet bener-bener gak percaya, bahkan aku meragukan kuasa Tuhan dalam hidup aku. Orang mama aku aja gak bisa disembuhin Tuhan. Terus hidup aku gimana? Berkali-kali kata-kata seperti itu tuh muncul di pikiran aku. Tapi untungnya
banyak teman-teman aku yang masih ngingetin kalau Tuhan tuh sayang sama aku, dan kalau aku masih punya mereka buat membantu support aku. Dan terakhir, ada satu kutipan yang bikin aku realize dan sadar untuk terus percaya sama Tuhan meskipun kondisi itu tidak memungkinkan. Kutipan itu bunyinya seperti ini. Kamu bisa tenang naik pesawat tanpa kenal pilotnya. Lalu kenapa masih resah menjalani hidup padahal Tuhan yang mengaturnya? Nah, dari kutipan ini aku sadar bahwa aku ini kenal Tuhan gak cuma 1 bulan 2 bulan. Bahkan dari lahir pun orang tua aku udah membawa aku mengenal Tuhan. Tapi kenapa aku kok ragu atas rencana Tuhan di hidupku? Nah, dari kutipan ini pun aku juga belajar untuk membangun kepercayaan aku sama Tuhan. Bahwa yang dia lakukan selama ini kepadaku itu adalah rancangan kebaikan. Sekian sharing yang bisa aku sampaikan hari ini. Dan semoga sharing tadi dapat memberkati teman-teman. Sekarang mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas kesempatanmu dan atas teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Tuhan, kiranya apa yang teman-teman alami, entah itu ketakutan dalam pekerjaan, dalam sosialisasi, maupun dalam keluarga mereka, kiranya Engkau yang tahu Tuhan, dan kiranya Engkau terus kuatkan mereka dan yakinkan bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik untuk mereka. Bapak, kami juga minta ampun apabila dalam proses-proses goncangan ini, banyak dari kami meragukan kuasa-Mu. Banyak dari kami tidak percaya, dan bahkan memutuskan untuk melupakan keberadaan-Mu. Kami minta ampun dan kami mau kembali Tuhan kepadamu. Kami membuka hati kami dan kiranya Engkau Allah yang akan kembali hidup di dalam kami. Kami serahkan waktu-waktu kami selanjutnya, pergumulan kami dan ketakutan kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.